Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Rumah Widya. Kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman dan resep selai sarikaya gula merah. Selai sarikaya gula merah ini oke banget loh kalau dinikmati saat santai bersama keluarga. Disajikan dengan roti tawar dan secangkir kopi ataupun teh panas. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat selai serikaya gula merah, tentunya yang utama adalah gula merah yang sudah disisir halus sebanyak kurang lebih 200 gram. Selanjutnya adalah telur sebanyak 8 butir dan santan kental sebanyak kurang lebih 200 ml, atau bisa juga kita gunakan santan instan kurang lebih 1 kotak seperti ini. Kemudian butter sebanyak kurang lebih 20 gram atau setara kurang lebih dengan 2 sendok makan. Dan untuk tingkat kemanisannya kita bisa tambahkan gula pasir. Ini disesuaikan dengan selera. Kalau ingin manis bisa kita gunakan banyak, atau kalau kita memang kurang suka manis, terlalu manis, kita kurangi gula pasirnya. Dan untuk aroma dari selai sarikaya ini saya menggunakan daun pandan yang nanti akan di blender dengan sedikit air. Kurang lebih ini 5 lembar saya gunakan, atau kalau tidak tersedia daun pandan segar seperti ini, kita bisa gantikan dengan pasta pandan kurang lebih 2 sendok makan seperti ini. Atau kalau kita menginginkan aroma yang lain, kita bisa gunakan misalnya pasta vanili seperti ini, sama kurang lebih 2 sendok. Baik, sebelum kita mulai membuat selai serikaya gula merah, pertama-tama kita siapkan dulu daun pandan yang sudah dibersihkan. Ini untuk membuat perasa dan aroma dari selai serikaya tersebut. Selai serikaya, kemudian daun pandan ini kita potong-potong seperti ini ya. Nah, daun pandan ini saya peroleh dari halaman rumah saya karena saya menanam sendiri daun pandan ini. Karena kalau kita menanam sendiri itu akan mudah, karena biasanya kalau kita membuat kue atau makanan yang membutuhkan daun pandan itu kan dibutuhkannya tidak terlalu banyak. Sementara kalau kita harus mencari keluar rumah itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi akan membuang waktu rasanya. Nah, dan daun pandan ini pun samping untuk bisa digunakan membuat masakan atau makanan, bisa juga mempunyai fungsi lain, misalnya kita gunakan untuk aromaterapi, untuk penyegar ruangan misalnya seperti itu. Jadi multifungsi ya. Dan untuk menanamnya pun tidak membutuhkan perawatan yang ekstra seperti tanaman-tanaman lainnya, karena sangat praktis dan mudah seperti itu. Setelah tadi daun pandan kita potong-potong, hasilnya seperti ini. Kemudian daun pandan ini kita haluskan, bisa menggunakan chopper, blender, ataupun bisa diulek atau alat apa saja pada intinya yang bisa menghaluskan untuk memperoleh ekstrak dari daun pandan. Nah, gini untuk memudahkan untuk mendapatkan ekstrak daun pandan, kita berikan sedikit air supaya dia bisa muter ya. Karena kurang air, mungkin dia nggak terlalu mau muter, kita tambahkan sedikit air lagi. Setelah dicukur tadi akan didapatkan tekstur yang seperti ini. Nah, kemudian ini kita bisa saring untuk mendapatkan ekstrak dari daun pandan itu sendiri. Begini, kita saring.
siapkan ekstrak daun pandan seperti ini. Ini yang nantinya akan kita gunakan sebagai aroma dan perasa dari selai serikaya gula merah. Selanjutnya kita siapkan telur dan kita pisahkan telur kuning dengan putihnya seperti ini. Kemudian kuning telur yang sudah kita pisahkan dari putihnya tadi kita kocok lepas seperti ini, sampai dia tercampur merata. Nah, perlu mungkin saya ingatkan kembali bahwa telur itu sebelum kita pecahkan dan kita pisahkan tadi antara putih dan kuningnya harus dibersihkan terlebih dahulu supaya kotoran-kotoran yang menempel pada kulitnya itu tidak ikut masuk dalam telur yang akan kita buat selai serikaya ini. Memang dalam setiap kita memasak apapun harus dan wajib ya telur itu dicuci terlebih dahulu karena banyak kotoran-kotoran yang melekat di dalam kulit pada kulit telur tersebut. Kita siapkan dulu untuk memulai memasak selai serikaya. Kita siapkan nyalakan kompor dengan api kecil. Kemudian kita masukkan gula merah yang sudah diaduk. Kita cairkan gula merah kecil. Kita harus super sabar nih ya mencairkan gula merah. Nanti kalau sudah gula merahnya cair semua, nanti baru kita masukkan santan. Nah, ini sudah mulai kelihatan mencair. Kita aduk. Kelihatan dia mulai meleleh. Memang apinya jangan terlalu besar ya, kecil supaya dia tidak hangus. Terus diaduk. Nah, ini udah kelihatan bahwa gulanya sudah mencair, udah tercium bau-bau karamelnya seperti itu. Nah, mulai kita masukkan santan sambil terus diaduk. Terus diaduk sampai dia tercampur merata. Ini udah kelihatan nih, kita bisa bayangkan ya, ini kalau udah jadi selai serikayanya kira-kira rasanya seperti apa. Wah, udah kebayang-bayang nih buat makan roti, duduk santai sama keluarga, apalagi ditemani dengan teh atau kopi panas. Wah, kerasa nih nikmatnya ya.
Kemudian setelah ini mulai mencair dan menyatu dengan santan dan gula merah tadi yang sudah jadi karamel, kita tambahkan gula putih, gula pasirnya ya. Pasir, aduk terus, aduk. Kemudian, nah ini sudah menyatu tadi santan, gula dan gula pasir. Kemudian kita tambahkan sekitar kurang lebih 2 sendok makan tadi daun pandan tadi ya, ekstrak daun pandan. Terus diaduk, aduk. Nah ini keluar nih aromanya daun pandan nih, seger ya. Bau gula merah yang sudah agak mengkaramel tadi, santan campur ekstrak daun pandan, keluar aromanya sudah. Nah kemudian kita masukkan telur, kuning telur yang sudah dikocok lepas tadi, ambil terus diaduk. Nah kelihatan dia mulai mengental. Ini apinya tetap kecil ya, supaya telurnya ini nanti tidak mendidih gitu ya. Nah, jadi dia menyatu. Nah, seperti ini. Ini namanya aja sarikaya ya. Sarikaya. Oh. Oke. Tinggal satu bahan lagi yang belum kita masukkan. Nih, udah kelihatan mengental seperti ini. Ya. Nih teman-teman perhatikan nih. Nih. Nanti dia kalau dingin itu tambah mengental lagi. Nah. Biarkan. Nah, ini udah mulai mengental nih. Udah mulai mengental, udah mulai mendidih gitu ya. Ini kita matikan kompornya, kita matikan. Kemudian kita tambahkan nih butter yang tadi sudah kita cairkan. Lalu kita aduk menggunakan whisker ya, karena tadi udah hilang bulir-bulirnya, jadi kita gunakan whisker. Udah kita matikan kompornya ya. Nah ini mulai mengental dah kelihatan. Gak terlalu susah kan bikinnya ya sarikaya, padahal rasanya nikmat sekali. Aromanya sudah tercium nih. Wow, sedap sekali. Ini kalau disajikan dengan roti gitu ya, roti tawar, wah bikin naik deh rasanya, nikmat ya. Nggak kalah pokoknya bersaing dengan selai-selai yang lainnya. Dan bikinnya juga nggak terlalu susah, kita bisa siapkan. Ini bisa jadi sekitar 2 toples kaca ukuran berapa ya, biasanya sekitar 250 mili ya. Jadi lumayan nih, bisa disimpan di dalam kulkas ya, buat sarapan atau buat sore-sore kita sambil makan roti minum teh manis. Wah, nah sudah jadi nih, tinggal kita tunggu dinginkan. Nanti kalau sudah dingin baru kita sajikan, kita buat ditaruh di dalam toples. Tara, alhamdulillah kita tadi sudah selesai membuat selai serikaya gula merah, dan saya sudah plating dengan roti tawar yang juga dibuat oleh Rumah Widya. Nah, sekarang saya sudah siap untuk menikmatinya bersama secangkir kopi panas. Kalau teman-teman pengen tahu bagaimana resep dan cara membuat roti tawar ini, silahkan komen di bawah ya. Dan jangan lupa like and subscribe serta tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi tentang resep-resep terbaru berikutnya. Dadah!
Hmm.